Ekonomi kayak ekonomi tentang pembangunan negara gitu kayak konstruksinya. Enggak. Oh, ya itu baru kemarin sih namanya ekonomi pembangunan. Tapi kalau sisi konstruksi enggak deh kayaknya. Oh, oke oke. Ya, jadi kita tuh bahasnya kalau ekonomi pembangunan tuh ya gimana sih pembangunan suatu negara, pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu. Jadi dilihatnya dari sisi ekonominya kayak gitu. Oke. Sekarang nih perbedaan ekonomi biasa sama ekonomi pembangunan itu apa sih dah? Sebenarnya sama aja, Oh. tergantung univnya kayak gitu kan. Ini ya, jadi ilmu ekonomi studi pembangunan, ekonomi studi pembangunan itu adalah sebenarnya sama kayak gitu. Tapi mungkin beberapa universitas tuh konsentrasinya tuh beda kayak gitu. Kayak misalnya, tahu aku ini ya, aku jawabnya. Ya. Di UI itu, setahu aku dia tuh lebih ke makro. Terus Unpad itu lebih mikro. Jadi konsentrasinya tuh beda-beda gitu, beda-beda. Jadi kayak misalkan UI itu kan banyaknya melahirkan tokoh-tokoh ya Sri Mulyani, kayak gitu-gitu tuh lebih ke makro kayak gitu. Apa ya kalau di Unpad itu lebih lebih ilmunya kayak gitu. Di univ lain aku kan udah ini ya, aku pernah lomba gitu di universitas di ada deh Ada deh. beda gitu loh jadi kayak beda beda itunya jadi kita tuh lebih bahasnya secara teori terus secara hitungannya kayak gimana tapi kalau di universitas yang aku ikutin ini itu lebih ke hafalannya kayak gitu tapi sebenarnya itu sama mungkin karena konsentrasinya kali ya kayak gitu. Ini kan tadi udah panjang lebar jelasin mata kuliah, udah lengkap banget. Sekarang di luar mata kuliah nih, terkait organisasi atau UKM yang ada di Unpad. Itu ada apa aja sih? Dan Wahida ikut apa? Yang ada di Unpad atau yang ada di FEB nih? Di Unpad aja. Unpad. Oke. Okay. Kebetulan aku bukan anak univ jadi Oh. apa ya jadi buat UKM kayak gitu ini aku jawab setahu aku mungkin dari sisi olahraga ya kayak futsal terus voli renang kayak gitu ya kayak gitu-gitu sih badminton terus basket gitu-gitu ya teman-teman tahu gitu ya yang sisi olahraga kayak gitu-gitu ya terus yang ini juga ada eh, paduan suara itu apa sih namanya ada paduan suara pokoknya di Unpad itu terus ada ini korps korps protokoler mahasiswa KPM itu yang MC kayak gitu diajar Oh, oke. Okay. resmi-resmi. Terus ada menwa ya tau lah ya yang ya kayak gitu-gitu deh anak-anak eh, paskib bukan ya resimen Iya, iya. yang kayak gitu ya itu terus ada SAR itu ya yang ini yang kayak tim SAR gitu apa sih yang bencana-bencana kayak gitu suka penolongan terhadap bencana-bencana kayak gitu Okay. terus apa sih namanya yang kayak pecinta alam Oh, ya. Yeah. itu apalagi ya dance mungkin apa ya kalau aku sih itu terus organisasi berarti ada BEM ada BPM ada hmm, LDS LDK lembaga dakwah kampus kalau di fakultas ya berarti ada LK BSO kalau di fakultas jadi LK itu lembaga kemahasiswaan BSO ini yang kayak UKM-nya gitu LK-nya berarti kayak ada BEM, BPM, terus LDF, Lembaga Dakwah Fakultas, terus ada Baitul Mal, terus Baitul Mal tuh yang ngurusin dana-dana, ada yang buat nabung juga, ada yang kayak penyumbangan gitu. Terus ada juga angklung, oh ya di Unpad juga ada angklung kan. Kalau di FEB tuh ada angklung juga. Terus ada ini nih pena bangsa. Pena bangsa itu kayak ngajarin anak-anak SD SMP gitu. Oke, okay, iya, iya. Itu kayak bagus banget sih. Wahida ikut Iya. organisasi apa? Aku semester satu. Kalau semester satu tuh kita tuh magang. Jadi akhir-akhir tuh kita magang. Terus baru semester 2-nya baru bisa masuk. Tapi sebenarnya bisa magang juga gak apa sih. Tapi mungkin biar lebih enak aja. Aku tuh dulu magangnya di himpunan mahasiswa sama di BEM. Dari semester 2-nya
aku nggak lanjut lagi di himpunan, tapi aku di BEM sama di LDF, lembaga dakwah fakultas. Itu cuma 2 sih aku. Terus semester 3 semester 3 semester 3 sama tetap. Terus semester 4-nya kan ini ya kita udah di posisi middle lah ya kalau itu. Iya. Kan kalau awal-awal tuh mungkin di staff kayak gitu kan. Iya. Kalau yang ini aku udah gak lanjut di BEM lagi. Aku milihnya aku fokus di lembaga dakwah fakultas. Karena kebetulan kalau di LDF di FEB sendiri kan namanya Permais ya. Itu yang angkatan kedua, tahun kedua gitu. Itu udah jadi jajaran ketua, terus bendahara, sekretaris. Terus bagian kalau di kami itu ada direktur namanya. Oh iya. Sama aku kebetulan jadi tetap di lembaga dakwah kampusnya yang satu Unpadnya kayak gitu. Jadi udah nggak di BEM lagi kayak gitu. Unpad ini ada di kota apa ya? Kota Bandung ya? Unpad ini sebenarnya awalnya tuh emang ada di Pati Ukur di Bandung. Tapi dulu tuh tahun 2016 itu FEB sama FH itu pindah. Jadi awalnya tuh FEB sama FH itu tetap di Pati Ukur sampai 2016. Tapi fakultas lain itu ada di Jatinangor. Jatinangor ini di Sumedang. Paling kalau jarak tempuh sama travel kan biasanya aku naik travel ya, itu 1 jam sih, 1 jam kayak gitu. Paling kayak sini Probolinggo paling. Jauh Pak. Iya, kita tuh lewat tol gitu loh gitu. Nah sekarang namanya di Jatinangor, Sumedang itu. di Sumedang, itu dekat IPDN. Oke. Tapi Jawa Barat ya? Jawa Barat. Oke. Jawa Barat. Sekarang terkait kehidupan anak kos, mengenai kos-kosan. Wahida berarti kos-kosannya di daerah Sumedang. Kebetulan aku semester 1-2 itu ngekos, tapi mulai semester 3 udah nggak ngekos lagi, aku asrama. Oh, di Unpad ada asrama? Enggak, jadi kebetulan banget aku tuh dapat beasiswanya itu diasramakan gitu loh. Oh iya paham. Oke. Berarti sampai sekarang nih asrama? Sampai sekarang sama. Kan semester 1 pernah ngekos tuh. Kisaran harganya berapa di sana? Oke, jadi kalau harga kos-kosan ya, kan aku udah ini sih, dulu tuh aku kayak anak hilang gitu loh. Udah nggak ada, cutting juga cuma 1, nggak ada sama sekali gitu loh dari Lumajang yang ke Jawa Barat gitu, yang ke Unpad tepatnya, jarang. Nah, aku tuh ya udah kayak awalnya tuh cari-cari gitu kan di Mami Kos gitu-gitu. Terus ya agak ini sih kurang percaya gitu awalnya, takut kan, masih anak SMA gitu kan, mau kuliah. Nah, aku tuh dulu ya udah kayak ada kenalan, kebetulan aku kenalan, terus ditemenin sama kenalan aku itu buat nyari-nyari kosan. Ya dapetnya tuh kebetulan dulu harganya 7 juta berapa gitu, mau 7.500.000 itu 1 tahun. Nah kebetulan di semua kos-kosan yang aku cari, banyak deh, aku keliling-keliling kompleks sana, itu tuh nggak ada yang per bulan gitu loh, jadi tahunan. Nah gitu, jadi sekitar paling murah tuh kalau aku ini paling 6 tuh paling murah. Aku dulu tuh 7,5-an kayak gitu. Nah ya banyak sih, sampai 12 juga ada. Paling di sana juga ada kayak apartemen gitu, banyak teman-teman aku juga yang di apartemen. Paling ya kalau harga kos-kosan itu 6 sampai 12 kayak gitu. Oke, kalau 6 berarti bisa jatuhnya per bulan 500 kali ya, 500.000 kali ya. Bisa segitu. Tapi kita nggak bisa bayar per bulan, kita harus bayarnya itu tahunan. Oke. Hal tersulit yang pernah Wahida alami selama 4 semester di Unpad apa? Apa ya? Mungkin kan ini pas waktu maba dulu. Jadi aku maba dulu tuh udah gak ada cutting ya, cutting cuma 1 cowok lagi. Terus temen aku juga satu ini sama temen aku, ya aku kayak bener-bener gak ada temen gitu awalnya.
Terus aku ke sana itu saat universitas lain udah ospek, aku tuh belum ospek gitu. Di sana jarak dari daftar ulangnya ke ospeknya itu sekitar hampir setengah bulan lebih malah. Jadi aku cuma diam di kosan, terus ya kayak nggak produktif aja kayak gitu. Tapi untungnya waktu itu ada kenalan aku ini yang kayak ngajakin aku jalan-jalan kayak gitu. Itu sih kayaknya waktu yang kayak susah buat aku. Terus sama semester berapa ya, semester 2 tuh kayak hektiknya gitu loh. Hektik, namanya anak baru semester awal ya, kayak ambis banget organisasi kayak gitu-gitu, jadi banyak kepanitiaan juga. Aduh, itu menguras tenaga banget kayak gitu. Oke, BTW siapa Mas sing di Unpad? Mas Faruk. Oh iya, Mas Faruk. Jurusan apa? Hukum, fakultas hukum. Oh, oke oke. Iya 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 iya. Oke, sekarang ngobrol masalah prospek kerja. Bisa dibilang ekonomi itu cakupannya luas ya prospek kerjanya ya. Nah, menurut sepengetahuan Wahida atau bisa dijelasin sekarang gambaran alumninya nih, alumni dari jurusan Wahida itu sekarang kerjanya itu udah di mana aja gitu, buat gambaran prospek kerjanya. Kalau buat prospek kerja sebenarnya luas ya, luas banget. Kita nggak difokusin harus kemana kayak gitu. Jadi dibilang luas, tapi kita tuh juga nggak bisa fokus gitu kan. Itu sih kayak ada plus minusnya kayak gitu. Kalau buat alumni juga itu setahu aku ada yang kayak di lembaga penelitian. Jadi di Unpad itu ada lembaga penelitian, banyak sih yang di sana habis lulus langsung di itu penelitian buat ekonomi kesehatan, terus ekonomi moneter gitu-gitu, ataupun perdagangan internasional kayak gitu deh. Banyak alumni yang berkecimpung di dunia penelitian. Terus ada juga setahu aku yang ada di Kementerian Keuangan, tapi aku nggak tahu ya itu bagian apanya, nggak tahu. Terus ini yang juga dikejar banyak orang tuh Bappenas atau Bapeda. Terus ada juga yang di Kementerian Perekonomian. Banyaknya sih yang kalau yang aku tahu di kementerian-kementerian kayak gitu. Terus ada juga yang kayak lanjut S2 terus jadi dosen kayak gitu. Di jurusan kamu nyediain S2 ekonomi studi pembangunan? Iya, ada di Unpad. Oke. Sekarang nih, sekarang kan pandemi nih. Nah, Unpad kan pastinya ngeluarin kebijakan dong untuk WFH, work from home. Wahida sendiri ngalamin perkuliahan online. Nah, itu bisa di-share nggak sih plus minusnya kuliah online terkait jurusan ekonomi pembangunannya Wahida? Kayak aku nggak suka aku nggak suka kuliah online. Ada plusnya ya, tapi aku tuh udah kayak males-malesan gitu loh, nggak tahu ya, mungkin tiap orang beda. Tapi aku tuh nggak bisa yang namanya online kayak gini. Bukan anak online gitu loh aku sebenarnya. Tapi kalau dari lembaganya sebenarnya udah bagus, kayak absen tiap kuliah langsung absen kayak gitu, langsung absen daring kayak gitu. Terus mungkin yang agak ini sih kayak jadwal kuliah itu kadang suka diganti-ganti gitu. Terus aku juga dulu sering terkendala sinyal kayak gitu. Kan di rumahku juga jarang sinyal ya. Jadi susah gitu. Saat teman-teman udah dengerin dosen udah sampai mana, aku tuh belum kayak gitu. Jadi ketinggalan gitu. Terus buat tugas-tugas sendiri lumayan sih. Tugas-tugasnya juga malah makin banyak. Iya benar. Terus aduh, itu apalagi kayak banyak tugas kelompok juga ya. Tugas kelompok nih udah kita ya jarak jauh ya, dituntut untuk terus dengan tugas kelompok, untuk bisa dengan tugas kelompok kayak gitu. Banyak paper kelompok juga. Aduh, terus UAS-nya juga, UAS UTS-nya udah kayak tugas tapi ada UAS kayak gitu. Aduh, ini tugasnya belum kayak gitu ya. Project akhir juga banyak ya, menguras sih sebenarnya. Berarti ini tadi kan kamu bilang ETS online, berarti kuliah online ini malah sebelum ETS. Sebelum aku UTS, bukan, mungkin itu di ETS namanya. Oh iya. Aku tetap UTS UAS kayak
gitu. Hmm. Iya, sebelum UTS itu aku udah online. Sama-sama. Terakhir banget tips and trick buat teman-teman yang sekarang kan ini udah persiapan SBMPTN. Nah, eh, persiapan apa sih yang perlu, apalagi misal nih ada temen yang emang concernnya di ekonomi sama kayak Wahida. Kalau menurut aku kan ini waktu masih ada ya, sekarang Juli Agustus. Kalau misalkan Agustus ininya UTBK-nya, ya teman-teman lurusin niatnya lagi. Sebenarnya kuliah teman-teman itu buat apa kayak gitu. Terus kalau misalkan belajar ke, ya nggak bisa dipungkiri kita tuh juga bisa down kayak gitu kan, semangatnya aduh males banget kayak gitu. Nah, kalau aku diawali dari pagi yang baik. Kalau coba teman-teman kalau paginya baik, pasti kesananya baik kan kayak gitu. Iya, iya. Nah, itu jadi niat terus diawali dengan pagi yang baik. Terus belajarnya tuh jangan kayak ngebut atau aku harus bisa ini, tapi coba dicicil gitu. Itu kalau buat belajar ya. Terus buat ini juga sering-sering latihan soal kayak gitu. Baik itu yang ada kan banyak nih sekarang, gak hanya dari buku aja, dari yang online juga banyak kayak gitu. Aku dulu waktu akhir-akhir mau SBM namanya, Iya, akhir-akhir mau SBM itu udah soal mulu kayak gitu. Jadi udah nggak belajar materi lagi, dari latihan soal kita juga bisa gitu, bisa melihat dikit-dikit lah materinya kayak gitu. Jadi lebih banyak latihan soal kan. Sebenarnya soal-soal SBM tuh berpola gitu gak sih, tiap tahun tuh kayak hampir ya mirip-mirip gitu. Jadi dengan latihan soal tiap tahunnya itu teman-teman bisa memetakan tuh ya, ini nomor soal kayak gini tuh tentang ini gitu. Jadi juga dibuat subbabnya kayak ini tentang apanya. Mungkin kalau dari TPS itu kayak penalaran atau apa-apa kayak gitu. Lebih dimatengin latihan soal. Terus jangan lupa ini kayak ibadahnya. Karena nggak, meskipun kita udah kayak berusaha semaksimal mungkin, banyak ini ya kayak teman-teman aku tuh kayak usahanya tuh jauh gitu loh, jauh dari aku, kayak wah aku usahanya cuma segini gimana ya kayak gitu kan. Terus ya nggak bisa di ini juga, dengan doa itu bisa mengubah segalanya kayak gitu. Jadi diituin dari ibadahnya, sholatnya mungkin lebih dibanyakin sholat malamnya juga kayak gitu. Terus yang paling penting minta restu orang tua kayak gitu. Terus jaga hubungan baik dengan teman. Itu sih, itu juga penting banget. Mungkin teman juga bisa membantu dalam kayak saya sharing-sharing sama teman kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke dah, terima kasih untuk Wahida udah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terkait jurusannya di Universitas Pajajaran. Semoga ilmunya bermanfaat, terus Amin. berkah, terus kedepannya juga diberi kelancaran dan juga panjang umur. Amin. Makasih. Amin. Semangat loh. Makasih juga, Wahida.